Aku dikutuk untuk tidak pernah mati. Namun itu bukan keabadian, melainkan setiap kali bereinkarnasi dengan membawa ingatan kehidupan sebelumnya. Dan hanya bisa terlahir kembali sebagai keturunanku sendiri. Hal ini membuatku berkali-kali bereinkarnasi menjadi cucuku sendiri. Menghadapi pria di hadapanku, aku tidak tahu harus memanggilnya anak atau ayah. Siklus seperti ini hampir membuatku gila. Untuk melarikan diri dari penderitaan tanpa akhir ini, aku mati-matian memperpanjang usia setiap kehidupanku. Namun tepat saat kupikir hidup ini akan kembali berakhir biasa saja, aku justru menemukan sebuah rahasia yang mengguncang pemahamanku. Ternyata dunia ini memungkinkan untuk berkultivasi. Sayangnya, penemuan ini datang terlalu terlambat. Hidupku di kehidupan ini telah mencapai akhir. Namun kali ini, aku sama sekali tidak merasa takut. Justru seluruh darahku mendidih, penuh harapan menantikan kelahiran kembali berikutnya. Saat kembali membuka mata, aku menjadi anak dari cucu di kehidupan sebelumnya. Dengan membawa ingatan yang terakumulasi dari banyak kehidupan, aku berlatih seni bela diri dengan sangat mudah. Usia 30 tahun, aku telah memasuki alam bawaan yang diimpikan tak terhitung banyaknya pendekar. Namun aku segera menyadari, sehebat apapun seni bela diri, tetap saja hanyalah manusia fana. Jangankan keabadian, menyentuh tepi kutukan reinkarnasi pun tak mampu. Aku semakin yakin, hanya kultivasi yang dapat membebaskanku sepenuhnya. Namun saat aku mencari cara untuk berkultivasi kemana-mana, satu kenyataan pahit langsung menyiramku. Berkultivasi harus memiliki akar spiritual. Dan akar spiritual hanya lahir dari keluarga kultivator. Manusia fana turun-temurun hanya akan tetap menjadi manusia fana. Bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menyentuh takdir keabadian. Atas dasar apa mereka bisa menjelajah langit dan bumi? Kami para manusia fana hanya bisa terkungkung di ruang sempit ini. Menjadi katak di dasar sumur. Api ketidakrelaan membara liar di dalam hatiku. Sebuah rencana berani yang nyaris gila perlahan terbentuk. Menikah dengan perempuan dari keluarga kultivator. Agar keluargaku juga melahirkan keturunan yang memiliki akar spiritual. Dengan begitu aku bisa memanfaatkan kutukan reinkarnasi untuk menapaki jalan kultivasi. Namun kenyataan jauh lebih kejam dari yang kubayangkan. Para kultivator sejak dulu hanya menikah dengan sesama kultivator. Keluarga kultivator bahkan hanya menjalin pernikahan dengan keluarga setara. Keluarga manusia fana ingin menikahi putri keluarga kultivator. Benar-benar mimpi di siang bolong. Demi menembus penghalang ini, aku menghabiskan sebagian besar harta keluarga. Bahkan secara sukarela menandatangani kontrak pengabdian selama 20 tahun. Barulah keluarga kultivator uang bersedia melunak. Dan setuju menikahkan seorang putri cabang samping kepada cucu sulungku. Setelah melakukan semua ini, usia kehidupanku kali ini juga hampir habis. Aku menyerahkan seluruh tanggung jawab keluarga kepada cucu sulungku Chen Mingcheng. Satu-satunya pesan hanyalah menjaga harta keluarga dan menunggu kelahiranku kembali. Hatiku penuh harapan agar saat terbangun nanti aku menjadi anaknya dan terlahir dengan akar spiritual. Roda reinkarnasi kembali berputar. Kali ini aku menjadi keturunan generasi ke-11 keluarga Chen, bernama Chen Nan. Namun akar spiritual yang kuharapkan tidak muncul. Hasil ini membuatku terjatuh ke dasar keputusasaan. Tetapi segera aku menemukan kejutan yang menyenangkan. Keluarga Chen bukan hanya tidak merosot, malah berkembang menjadi keluarga besar beranggota ribuan. Usahanya tersebar di seluruh wilayah Ganzhou, bahkan menjadi keluarga bela diri ternama di daerah setempat. Aku melangkah ke depan cermin perunggu. Di dalam cermin terpantul wajah remaja tampan yang luar biasa. Sorot alis dan matanya penuh aura kepahlawanan. Menatap wajah ini, harapanku kembali menyala. Dengan penampilan seperti ini, bukan tidak mungkin menarik perhatian putri keluarga kultivator. Benar di kehidupan ini tujuanku jauh lebih langsung. Menikahi sendiri seorang putri keluarga kultivator. Reinkarnasi memang tidak memberiku akar spiritual. Namun seluruh pengalaman berlatih bela diri dari banyak kehidupan tetap tersimpan sepenuhnya. Banyak ilmu bela diri tingkat tinggi yang orang lain butuh belasan tahun untuk memulai. Aku hanya perlu melatihnya puluhan kali untuk mencapai tingkat penyempurnaan. Dengan fondasi bela diri yang jauh melampaui orang biasa ini, aku dengan cepat menonjol di dalam keluarga dan diakui sebagai tuan muda. Bahkan pada usia 18 tahun telah melangkah ke tingkat pendekar kelas 1. Menggemparkan seluruh dunia bela diri Ganzhou. Setelah kedudukanku kokoh, aku kembali mulai menelusuri jejak para kultivator. Kali ini aku memperoleh satu kabar penting. 50 li di selatan kota Ling. Terdapat sebuah ngarai misterius bernama Fang Yangu, yang sepanjang tahun diselimuti kabut tebal. Sering ada penebang kayu melihat orang keluar masuk lembah itu. Kadang bahkan terlihat orang terbang masuk ke dalam lembah. Tempat itu sangat mungkin merupakan kediaman keluarga kultivator Luo. Target telah ditemukan. Aku segera mulai menyusun rencana. 3 hari kemudian, aku mengambil alih sebuah toko bedak wangi tua di kota Ling, dan meluncurkan produk baru berupa parfum. Tentang formula dan cara pembuatan parfum ini, tiba-tiba muncul begitu saja di dalam pikiranku. Bahkan aku sendiri tidak ingat, di mana aku pernah mempelajari pengetahuan ini. Namun aku sangat yakin, tak ada wanita yang mampu menolak benda ini. Dibandingkan dengan bedak wangi tradisional, aroma parfum lebih pekat dan tahan lama. Penggunaannya juga jauh lebih praktis.
Selama bisa menarik perhatian wanita kultivator, rencanaku sudah berhasil setengahnya. Benar saja begitu parfum diluncurkan langsung ludes terjual. Toko wangiku Zhen Xiangguan pun langsung terkenal dalam semalam. Beberapa bulan kemudian, manajer toko Chen Yuan buru-buru melapor kepadaku. Tuan muda ada 2 target, yang sudah 3 kali datang membeli parfum. Keduanya mengaku bermarga Luo, dan mereka sangat royal saat berbelanja. Setiap datang selalu memborong seluruh parfum di rak. Menurut pendapat bawahan, mereka pasti berasal dari keluarga Luo di Fangyanbu. Mendengar kabar ini, sudut bibirku terangkat membentuk senyum tipis. Waktunya telah matang, aku segera memerintahkan Chen Yuan. Saat mereka datang lagi nanti, katakan ada parfum model baru. Namun berapapun harga yang mereka tawarkan jangan dijual. Cari cara untuk membawa mereka menemuiku. Chen Yuan menerima perintah lalu pergi. Sedangkan aku mulai menyiapkan langkah berikutnya. Yang kuinginkan bukan sekadar mereka datang menemuiku, namun juga membuat mereka tertarik padaku. 3 hari kemudian, sebuah kereta mewah yang ditarik 4 kuda besar berhenti tepat di depan Zhen Xiangguan. Tampak sangat megah. Pintu kereta terbuka. 2 gadis belia perlahan turun dari dalam. Salah satunya mengenakan pakaian merah, berwajah oval dengan raut halus bak peri dalam lukisan. Yang satu lagi mengenakan gaun ungu, bertubuh ramping dan anggun. Wajahnya dingin dan memikat, membawa aura keanggunan alami. Tebakan Chen Yuan memang benar. Mereka memang berasal dari keluarga Luo di Fangyanbu. Gadis berbaju merah bernama Luo Tianlan. Gadis berbaju ungu adalah Luo Tiangsui. Keduanya adalah saudari sebapak beda ibu. Dalam keseharian Luo Tianlan yang memimpin. Begitu masuk Luo Tianlan langsung berbicara terus terang. Pemilik toko keluarkan semua parfum yang kalian punya. Chen Yuan bertindak sesuai dengan instruksiku sebelumnya. Dengan wajah penuh rasa bersalah ia berkata, 2 tamu terhormat, mohon maaf sebesar-besarnya. Parfum di toko kecil kami baru saja habis terjual. Untuk sementara stok kosong. Stok kosong alis Luo Tiangsui terangkat. Nada bicaranya mengandung ketidaksabaran. Kami tidak kekurangan perak. Jangan coba menipu kami. Nona salah paham. Parfum memang benar-benar sudah habis. Aku berani bersumpah pada langit. Chen Yuan tampak sangat tulus. Lalu ia mengubah arah pembicaraan. Namun sebenarnya toko kecil kami masih memiliki 1 jenis parfum yang satu-satunya di dunia. Hanya saja parfum ini tidak untuk dijual. Tidak untuk dijual. Luo Tianlan mendengus ringan. Tatapannya penuh dengan rasa meremehkan. Di dunia ini tidak ada yang namanya tidak dijual. Hanya soal apakah peraknya cukup atau tidak. Kebetulan yang paling tidak kami kekurangan adalah perak. Sebutkan saja harganya. Nona yang terhormat, Anda benar-benar salah menuduh saya. Chen Yuan memasang ekspresi serba salah. Tuan muda kami telah berpesan khusus. Parfum ini hanya diberikan kepada orang yang berjodoh. Sama sekali tidak boleh diperjualbelikan. Di bawah pengarahan sengaja dari Chen Yuan, saudari keluarga Luo benar-benar terpancing. Pandangan mata Luo Tianlan tiba-tiba mengeras. Bawa kami menemui tuan muda kalian. 1/4 jam kemudian, Chen Yuan membawa mereka tiba di sebuah halaman elegan yang telah kusiapkan. Belum memasuki gerbang halaman, alunan suara kecapi yang merdu dan lembut telah terdengar di telinga mereka. Nada kecapi naik turun perlahan, mengalir alami penuh pesona, seolah membawa kekuatan magis, membuat keduanya tanpa sadar berhenti melangkah, tenggelam dalam alunan indah itu, hingga suara kecapi perlahan menghilang. Barulah Luo Tianlan dan Luo Tiangsui tersadar. Tatapan mereka penuh kekaguman dan kebingungan. Cepat bawa kami menemui tuan muda kalian. Luo Tiangsui mendesak dengan tak sabar. Ada bicaranya kini berkurang dinginnya. Mengikuti Chen Yuan melewati halaman. Mereka tiba di pavilion segi 8 di tengah taman. Akhirnya mereka melihat pemilik suara kecapi itu. Aku duduk tegak di depan meja kecapi. Menunduk perlahan menyetel senar kecapi. Cahaya matahari menyinari tubuhku, membentuk siluet hangat Bak Giok. Ku tahu, rencana yang kususun dengan susah payah mulai menunjukkan hasil. Gadis seusia bunga mekar. Siapa yang tak menyimpan rasa cinta? Sekalipun tahu aku hanyalah manusia fana, menghadapi pemandangan seperti ini, tetap sulit menahan getaran hati. Aku pura-pura terkejut lalu mengangkat kepala menatap Chen Yuan. Tuan Chen, siapa kedua nona ini? Chen Yuan segera mengikuti skenario yang telah disiapkan, menjelaskan maksud kedatangan mereka, sekaligus menyebut parfum baru dan soal orang yang berjodoh. Setelah mendengarnya aku tersenyum hangat, lalu bangkit mengundang mereka duduk di atas bantalan. Jadi ternyata Nona Luo, maaf atas ketidaksopanan saya, baru saja duduk. Luo Tianlan langsung menuju inti pembicaraan. Tuan Chen, hari ini kami datang demi parfum yang satu-satunya itu. Kami dengar Anda mengatakan parfum ini hanya diberikan kepada orang yang berjodoh. Entah orang yang Anda maksud sebagai berjodoh sebenarnya merujuk pada siapa? Aku tidak langsung menjawab, melainkan terdiam sejenak, lalu berbicara dengan nada rendah. Perlahan menuturkan sebuah kisah cinta yang tragis dan indah. Dahulu kala, ada seorang pemuda miskin yang jatuh cinta pada putri keluarga kaya. Namun hubungan ini mendapat penentangan keras dari ayah sang putri, dan akhirnya dipisahkan secara paksa. Pemuda miskin itu terhina lalu bangkit dengan tekad kuat, memusatkan diri berlatih bela diri, dan akhirnya menjadi seorang mahaguru tingkat bawaan. Sementara sang putri terpaksa menikah ke keluarga bangsawan. Sejak itu hidup dalam kesedihan.
Tak lama kemudian pun wafat dengan pilu. Menjelang ajalnya, demi mengenang cinta yang tak berujung ini, ia meracik sendiri sebuah parfum yang tak tertandingi, dan menamainya Angin Emas Embun Giok. Sampai di sini, aku melantunkan bait puisi dengan lembut. Saat Angin Emas dan Embun Giok bertemu, mengungguli segala pertemuan di dunia, kasih lembut bagaikan air, janji indah laksana mimpi, enggan menoleh pada jalan jembatan burung murai. Jika dua hati saling mencinta dalam waktu panjang, mengapa harus terpaku pada siang dan malam? Kelembutan dan keindahan dalam bait-bait ini seketika menghantam hati Luo Tiangsui yang masih polos. Matanya sedikit memerah, air mata sudah berkilau di pelupuk matanya. Namun Luo Tianlan meski ekspresinya tetap tenang, tatapannya jelas menjadi jauh lebih lembut. Melihat pemandangan ini, aku diam-diam mengangguk dalam hati, lalu sengaja menghela napas ringan. Nada suaraku penuh penyesalan. Apakah hakikat cinta di dunia ini, hingga membuat orang rela hidup dan mati bersama? Angin Emas Embun Giok hanya diberikan pada orang berjodoh yang benar-benar memahami cinta. Entah apakah dua nona merasa diri kalian orang yang berjodoh. Luo Tianlan dan Luo Tiangsui saling berpandangan, lalu serempak menggelengkan kepala. Mereka terlahir di keluarga kultivator. Pernikahan tentu ditentukan oleh para tetua. Urusan cinta belum pernah mereka rasakan. Tentu tak bisa disebut memahami cinta. Kalau begitu, hanya bisa dikatakan Angin Emas Embun Giok tidak berjodoh dengan kalian berdua. Kataku dengan nada penuh penyesalan. Luo Tiangsui membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun ditarik lembut oleh Luo Tianlan, hingga hanya bisa menelan kembali kata-katanya. Luo Tianlan dengan cepat memulihkan ketenangannya, lalu berkata, kisah tuan muda sungguh menyentuh. Kami pun tidak datang dengan sia-sia, karena memang tak berjodoh. Kami juga tidak akan memaksakan diri. Saat aku mengira cara ini telah gagal, ia tiba-tiba mengubah arah pembicaraan, dan mengucapkan kata-kata yang membuat jantungku berdebar. Hanya saja aku punya satu permintaan lancang. Entah apakah tuan muda bersedia menyerahkan resep parfum ini. Hebat juga, aku akui aku memang ingin memanfaatkan mereka untuk masuk dunia kultivasi. Namun mereka justru langsung mengincar kartu truf intiku. Sepertinya para gadis kultivator ini sama sekali tidak tersentuh romantisme. Yang mereka lihat hanya keuntungan nyata. Dalam sekejap pikiran berputar, sebuah gagasan baru tiba-tiba muncul. Aku berpura-pura tegas sambil menggelengkan kepala. Maaf, resep parfum ini adalah warisan leluhur keluargaku. Sama sekali tidak boleh disebarkan. Baru saja ucapanku berakhir, dari luar halaman tiba-tiba terdengar bentakan dingin penuh niat membunuh. Seorang kusir parubaya seketika muncul di luar halaman. Tatapannya dingin menatap lurus ke arahku. Seluruh tubuhnya memancarkan aura berbahaya. Jangan lancang mundur. Luo Tianlan membentak keras. Kusir parubaya itu segera menahan auranya, lalu mundur ke samping. Dia menoleh kepadaku. Wajahnya membawa sedikit rasa bersalah. Bawahan kami tidak sopan. Mohon tuan muda tidak terkejut. Aku tersenyum tipis. Dengan nada tenang, tidak masalah. Sekadar setengah langkah bawaan awal belum bisa melukaiku. Hanya saja jika tak tercapai kesepakatan lalu merampas dengan paksa. Cara seperti ini sungguh kurang baik. Sangat mudah mendatangkan bencana bagi keluarga. Hanya kamu juga pantas berkata seperti itu. Luo Tiangsui akhirnya tak tahan untuk berbicara. Nada suaranya penuh ketidakpuasan. Aku menggelengkan kepala dengan tenang. Tentu saja aku tidak pantas. Namun dunia ini luas. Selalu ada keberadaan yang keluarga Luo tak mampu singgung. Bahkan jika kalian adalah keluarga kultivator sekalipun. Begitu kata-kata ini terucap, wajah Luo Tianlan seketika berubah. Bagaimana kamu tahu asal-usul kami? Itu tidak sulit ditebak, kataku dengan nada datar sambil menjelaskan. Mampu membuat ahli setengah langkah bawaan awal rela menjadi kusir. Dua nona juga bermarga Luo. Parasnya pun bak peri abadi. Di seluruh Ganzu selain keluarga kultivator Luo dari Fang Yangu, keluarga mana lagi yang bisa memenuhi semua syarat ini? Setelah mendengar penjelasanku, ekspresi Luo Tianlan menjadi jauh lebih tenang. Sementara Luo Tiangsui justru senang dipuji dengan kata peri cantik luar biasa. Raut wajahnya menunjukkan sedikit sikap manja dan bangga. Jelas belum pernah ada yang menggambarkan mereka dengan kata seperti itu. Sepertinya adik ini lebih mudah ditembus dibanding kakaknya. Aku diam-diam mulai berhitung. Namun Luo Tianlan kembali menarik pembicaraan ke inti. Dengan nada tegas, Tuan Muda Chen, resep parfum ini harus kudapatkan. Sebutkan saja harganya. Sikap pantang menyerahnya ini justru membuat